Hari ini Resa ulang tahun dan tadi Aisyah juga ada kirim video happy birthday. Haru itu udah pasti. Banyak perasaan yang mungkin aku nggak mungkin bisa ceritain di sini. Walaupun aku ceritain kayak kita mesti duduk. Dan nanti akan kita komunikasikan kepada prinsipal dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan bila mana dilanjutkan pertimbangannya ini. Usai memilih bungkam selama drama perseteruan hukumnya bergulir di pengadilan, Denada akhirnya muncul ke hadapan awak media. Dan untuk pertama kalinya, putri almarhumah Emilia Contessa tersebut pun memberikan tanggapan terhadap apa yang telah terjadi. Seperti diketahui, kemunculan ini ditandai dengan keluarnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menolak gugatan Resa dan keluarga serta menerima eksepsi yang diajukan oleh Denada. Lewat kemunculan perdananya itu, Denada pun meluapkan besar kebahagiaan yang kini ia rasakan serta rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Lantas, seperti apakah ungkapan kebahagiaan Denada usai konflik hukumnya dengan sang putra resmi berakhir? Kalau aku kebahagiaannya ya pasti hari ini lega. Tapi kalau kebahagiaan buat aku yang terpenting itu bukan itu. Buat aku yang terpenting adalah aku udah ketemu Resa, aku sekarang ini bisa komunikasi sama dia, aku bisa ngeliat dia menikah, aku bisa ngobrol, kenalan sama mantu, kenalan langsung dengan besan, buat aku itu kebahagiaan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Aku tuh suka bilang kayak aku tuh lagi ada di masa dalam tanda kutip honeymoon ya. Lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya. Tentunya ada prosesnya yang masih harus dijalanin, masih ada PR-nya masih banyak ke depannya, masih banyak keinginan-keinginan, obrolan-obrolan, diskusi-diskusi yang kepengen banget aku bisa realisasikan sama Resa, sama keluarga besar juga gitu. Tapi ya kalau katanya orang Jawa, one step at a time. Ya Allah udah bukain jalan, udah Allah Maha Pengatur ya, sudah mengaturkan semua. Alhamdulillah kalau Allah yang mengatur maka sudah pasti itu adalah situasi yang terbaik, jalan yang terbaik. Dan ya udah kita sekarang alhamdulillah aku menikmati dan memaksimalkan kesempatan dan situasi yang sudah Allah aturkan buat kita. Menjalani hari-hari di tengah belenggu persoalan hukum tentu tidak mudah bagi Denada. Apalagi namanya sempat tercemar dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan. Namun perlahan semua itu mulai terjawab oleh waktu. Dan keluarnya putusan pengadilan menjadi salah satu buktinya. Menariknya, dalam kesempatan ini Denada juga sempat menuturkan sebuah pernyataan menyentuh, di mana Denada menganggap jika perkara ini tak hanya membawa petaka, tetapi juga berkah. Karena lewat kejadian ini, Denada akhirnya bisa bersatu dengan Resa. Iya dong. Semua. Bahkan dari awal semua ini terjadi, bagaimanapun caranya. Mau aku sampai nangis, mau aku sampai susah makan, mau aku sampai mohon maaf diare, mau aku segala macam. Tapi ini adalah jawaban dari doa-doaku. Pasti kalau Allah udah izinkan itu terjadi, maka itu adalah jawaban dari doa-doaku. Maka Allah bilang ini yang kamu butuhkan dan ini yang aku tetapkan terjadi buat kamu. Dan sebagai seorang hamba, kita percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan terjadi pasti yang terbaik. Haru itu udah pasti. Banyak perasaan yang mungkin aku nggak mungkin bisa ceritain di sini. Walaupun aku ceritain kayak kita mesti duduk 1 minggu nggak keluar. Ya, tapi percayalah yang sebelah kanan kiri saya ini yang mungkin udah berminggu-minggu mendengarkan dan melihat dan berbulan-bulan gitu. Masya Allah ya. Akan tetapi, di balik kebahagiaan Denada yang terasa berlimpah, tersimpan pula sebuah kisah yang sedikit memilukan. Seperti diketahui, pada tanggal 22 April 2026 silam, Resa baru saja melepas masa duda dengan menikahi sang kekasih hati. Sayangnya, di hari yang spesial untuk Resa, Denada berada di ibu kota, tak mampu ia menghadiri acara pernikahan Resa secara langsung. Dengan mata berkaca-kaca, Denada pun menguak fakta
bahwa terdapat alasan kuat di balik ketidakhadirannya di hari spesial sang putra. Lantas, seperti apakah penjelasan Denada tentang keputusannya itu? Sungguhnya sebenarnya aku bisa hadir gitu. Aku juga posisi juga ada di Jakarta gitu ya kemarin itu pada saat pernikahan gitu. Dan ya pastinya lah sebagai seorang ibu kalau ditanyain pengen nggak ada di situ gitu ya secara fisik dan langsung pasti ingin sekali gitu. Tapi ya apa ya buat aku mungkin apa ya buat aku iya betul kan apa yang Reza mau. Iya, yang penting pada saat pernikahannya dia karena itu hari bahagianya dia. Jadi buat aku yang paling penting prioritas aku sebagai seorang ibu. Walaupun aku punya keinginan, aku pengen ada di situ, aku pengen hadir, tapi buat aku itu hari bahagianya dia. Jadi aku pengen hari itu sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai yang dia mau, sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi aku ingin bisa meluluskan itu buat dia. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, walaupun mungkin mengikuti arahan dari Reza ya. Iya, aku mengikuti apa yang sekiranya paling menyamankan buat dia, paling menyamankan dan membahagiakan buat Reza. Ya intinya ya itu tadi one step at a time, satu langkah pelan-pelan. Ada proses. Ya pokoknya kita doakan aja. Ya, yang paling penting kan mendoakan. Yang penting juga walaupun aku tidak bisa hadir di situ secara fisik, tapi doaku pasti itu tidak pernah berhenti. Memang, Denada belum diberikan kesempatan untuk menghadiri secara langsung perhelatan akbar pernikahan sang putra. Tetapi bukan artinya Denada tidak ambil bagian apa-apa di hari spesial tersebut. Ya, Denada mengaku jika dirinya menghadiri acara lewat sambungan telepon video. Melalui telepon itu pula, Denada berkomunikasi dan bercakap bersama Vita sang menantu dan besan barunya. Namun yang menarik perhatian publik, lewat kesempatan itu Denada juga berkomunikasi dengan Ratih Puspita selaku salah satu penggugat dalam perkara perdata mereka. Lantas mungkinkah hal itu merupakan sebuah tanda jika hubungan keluarga mereka mulai membaik? Ya lucu ya. Oh iya lucu ya. Kayak aku. Oh iya. Lucu ya karena kan ngobrol sama dia kan cerita dan ngelihat dia bagaimana prosesnya pada saat itu dan dia kan jadi ada kepengen ini loh aku belum cerita ya jadi aku pengen foto rame-rame tapi karena aku nggak ada di situ jadi aku video call jadi aku di sini fotonya jadi foto tapi aku belum dikirimin fotonya tapi itu lucu banget dengan Tante Rati dengan semua sepupu-sepupu aku ya istrinya Ronald juga ya selaku salah satu kuasa hukum. Terus sempat juga ngobrol itu sama video callan sama Tante Rate gitu. Kayaknya foto bareng di ini loh di handphone video call gitu. Jadi sama istrinya siapa tuh? Reza. Bukan, sama istrinya Reza iya juga sama istrinya pengacaranya Reza itu siapa? Iya Ronald, istrinya Ronald juga ya dia minta maaf juga, mohon maaf lahir batin, gitu-gitulah. Iya udah nggak apa-apa kata dia. Di sisi lain, satu hari pasca pernikahan ternyata merupakan hari yang tak kalah spesial untuk Reza. Pasalnya, pada tanggal 23 April 2026 kemarin, pemuda asal Banyuwangi itu baru saja merayakan momen bertambahnya usia. Dan menariknya, di hari ulang tahunnya kemarin, Reza mendapatkan sebuah kado dari seseorang spesial, yakni Aisyah sang adik. Ya, kepada awak media, Denada menunjukkan sebuah video pendek yang menampilkan Aisyah menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Reza. Sebuah momen kecil penuh makna yang membuat kebahagiaan Denada semakin berlipat ganda. Hari ini Reza ulang tahun.
Oh. Iya. Oh iya. Ini Resa ulang tahun, benar kan? Aku baru Benar, hari tahu. ini Resa ulang tahun Iya. dan tadi Aisyah juga ada kirim video happy birthday. Iya, jadi maksudnya aku lagi Happy banget. Happy bangetnya di situ gitu. Oh, dari Aisyah. Buat Resa. Oh, Masya Allah. So Mas sweet. Resa. So sweet. Happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga bahagia selalu, dan semoga banyak suksesnya. Happy birthday Mas Resa, have an amazing birthday. Semakin terciptanya hubungan baik antara Resa dan Aisyah tentunya membuat api semangat mempertemukan mereka kian terbakar di hati Denada. Dia pun mengaku jika mempertemukan kedua buah hati merupakan fokus utamanya saat ini. Sayangnya, niat mulia itu harus menemui aral terjal. Pasalnya, pertemuan mereka harus terhambat besar rasa takut Resa mengendarai pesawat terbang. Amin. Amin. Ih, ayo amin semuanya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Aku Amin. pengen banget. Amin. Aku pengen banget. Ya, itu prioritas utama aku sekarang. Aku pengen Resa bisa ketemu sama Aisyah gitu ya. Tapi mungkin karena Aisyahnya juga masih sekolah sekarang dan ini kan lagi persiapan ujian. Jadi ya kalau memungkinkan ketemunya di Singapura kalau memungkinkan. Oh iya, kalau naik pesawat ya mau nggak mau ya harus naik pesawat kan, mau gimana ke Singapura emang bisa naik mobil kan, nggak bisa kan. Nggak tahu juga aku tuh, kalau aku juga baru tahu kalau dia takut naik pesawat. Ya mungkin opsinya bisa naik kereta atau naik mobil gitu aja kan opsinya. Kalau memang ya gimana pun juga kan Jakarta adalah pusat ya gitu buat untuk segala aktivitas entertainment kan gitu. Jadi kalau memang mau berkarir di Jakarta ya memang sebaiknya stay-nya di Jakarta gitu. Kalau Aisyahnya kesini, aku rasa mungkin saat ini Denada belum bisa membawa Aisyah kesini dulu ya, terkait dengan dia sangat menjaga kondisinya Aisyah gitu kan. Rasa-rasanya emang harus Resa yang kesana gitu. Terlepas dari itu semua, tak dapat dipungkiri bahwa Denada sudah mampu bernafas lega. Walau begitu, Denada tampaknya belum bisa tenang sepenuhnya. Pasalnya, pihak kuasa hukum seberang kini memberikan penegasan bahwa putusan sela bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada langkah yang kemungkinan mereka ambil ke depannya. Lantas, seperti apakah penjelasan Firdaus selaku tim kuasa hukum penggugat terhadap hasil putusan kemarin? Jadi kalau terkait dengan gugatan itu, kan gugatan ini kan putusan kemarin itu kan putusan sela. Putusan sela itu sesuai hukum acara dalam HIR 185 itu kan jelas. Recording in progress. Oke, dalam HIR itu kan jelas. Putusan sela itu bukanlah putusan akhir yang mengakhiri masalah sengketa. Gitu. Sehingga belum menyentuh pokok perkara. Gitu. Lah, putusan sela ini adalah putusan sementara yang itu untuk mempermudah proses pemeriksaan. Dalam putusan sela itu berbunyi bahwa perkara ini tidak sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Sehingga proses, saya rasa kalau semua pengacara sudah paham lah, kalau semua pengacara putusan sela itu bukanlah putusan yang mengakhiri sebuah pokok perkara. Yang bunyinya bukan ditolak, tapi perkara itu tidak dapat diterima. Itu perbedaan yang sangat signifikan itu antara ditolak sama tidak diterima. Karena ditolak itu hanya ada pada putusan akhir sesuai hukum acara. Dengan tegas, pihak kuasa hukum penggugat memberikan penjelasan tentang hasil putusan sela yang ditetapkan pekan ini, di mana putusan itu belum membahas pokok perkara, hanya sebatas kewenangan pengadilan saja. Dan bila diperlukan, pihak penggugat masih dapat menempuh langkah lain, yakni mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas mungkinkah Resa dan keluarga tengah bersiap untuk menempuh langkah hukum lain? Dan nanti akan kita komunikasikan kepada prinsipal
dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, bila mana dilanjutkan pertimbangannya ini, bila mana dilanjutkan pertimbangannya ini. Nah, kedepannya seperti apa nantinya, apakah dilanjutkan oleh tergugat lainnya, ya monggo kita menunggu nanti keputusan dari para prinsipal kami gitu. Cuman kalau penyampaiannya Pak Dino ya kita tetap loss gitu. Loss dalam artian itu ya kita tetap meminta keadilan. Nah, tapi itu kemarin kami dari hasil terakhir komunikasi masih belum ada setelah putusan sela ini. Ya tentunya memang ada proses hukum yang berjalan. Aduh, tapi biar itu jadi ini ya, bisa jadi urusannya kuasa hukumnya. Kalau aku ngurusin yang lagi bikin aku seneng dan bahagia aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.